Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa kembali dengan saya. Seperti biasa, ini jadwal obrolan bersama Forex IMF, terutama dengan Pak Atmanto yang panggilan akrabnya Anto, yang selalu setia di channel saya, terus memberi edukasi kepada pihak masyarakat yang mau terjun di dunia trading terutama. Kita tahu memang saat ini menurut kami sebagai trader, satu-satunya alternatif yang tercepat dan memang berisiko kalau tidak tahu untuk terjun di dunia trading forex. Oleh karena kita melihat situasi di mana-mana sekarang dianggap bukan hanya tsunami secara air laut atau gempa seperti kemarin, tetapi juga akan tsunami PHK saya dengar, terutama mereka perusahaan-perusahaan digital. Bahkan Goto sudah menyatakan kan PHK besar-besaran, kemudian juga UMKM dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar pun, bahkan saya dengar secara internasional Twitter pun sudah diambang kehancuran. Oke, jadi oleh sebab itu ini adalah memang pilihan alternatif yang tercepat. Tetapi kalau tidak ada pengetahuan yang baik, maka ini juga akan membuat Anda lebih cepat hancur juga. Oke, itu sebabnya kami bersama Pak Anto dari Forex IMF akan terus memberi edukasi masyarakat supaya kita semakin hari kalau terjun sini betul-betul ada persiapan. Kan begitu Pak Anto, selamat pagi. Pagi, Pak. Benar, Pak. Ya, Benar. Kita oke. bisa share informasi yang berguna lah buat teman-teman trader. Betul, jadi kita akan terus tidak bosan-bosannya ya memberi edukasi kepada masyarakat ya, supaya kita betul-betul kalau terjun sini betul-betul saling mendukung, mensupport ya Pak ya. Ya, Siap. jadi tentu kita tahu bahwa informasi-informasi dari pihak broker Indonesia yang berizin tentunya akan memberikan hal-hal atau insight-insight baru buat masyarakat yang betul-betul ingin terjun ke sini supaya tidak salah paham dan tidak kejebak, tentu terutama untuk investasi bodong. Dan saya dengar lagi Pak Anto kemarin itu mahasiswa mana itu yang katanya ratusan juga ketipu lah dengan macam-macam alasan kan ya. Ya, Ya. ya begitulah. Itulah pentingnya kita memberi edukasi dan teman-teman pentingnya terus mengikuti channel kita. Ini obrolan seperti ini akan setiap Rabu ya jam 6 sore gitu. Oke. Betul ya Pak Anto ya? Baik Pak. Betul, Pak. Terima kasih. Jadi kita akan berbincang-bincang. Ini kita hal pertama, kita selama ini saya sering temukan di saya sebagai edukator ya di lapangan maupun obrolan sering mendengar sahabat-sahabat trader yang Indonesia sampai saat ini masih kok cenderungnya lebih percaya broker luar daripada broker lokal yang berizin begitu. Apakah pihak broker merasakan hal ini, Pak? Saya melihat seperti ini, Pak. Kasusnya ini memang ada beberapa atau mungkin tadi Pak, saya sebenarnya agak tergelitik waktu Pak Matias nih bicara tentang Twitter. Artinya berita-berita yang seperti itu tuh mudah sekali Pak nyampe di telinga kita, di mata kita, di handphone kita seperti itu Pak. Ya, terutama dengan sesuatu hal yang seperti resesi gitu kan, apa ya, layak diberitakan Pak dan juga disukai masyarakat. Nah, dari fenomena ini Pak, yang saya melihat sebenarnya dari sisi broker yang memiliki izin, ini kasusnya sama Pak. Kasusnya sama. Artinya kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang ini mudah dibangun melalui informasi yang dia terima. Seperti itu, Pak. Jadi kalau tadi pertanyaannya, Pak, saya ulangi, bahwa apakah broker yang memiliki izin nih, broker legal itu, juga merasa bahwa, broker lokal nih yang melakukan kegiatan pemasaran di Indonesia itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, ya dan tidak, Pak.
Kenapa? Karena memang ada segmentasi masyarakat yang cukup kritis sehingga mereka itu mencari tahu terlebih dahulu gitu. Nah, Hmm. itu ada segmentasi seperti itu yang memang masih apa ya, melihat broker lokal ini, aduh saya ngerti sih ini iklannya banyak nih, sering muncul, seru-seru lagi, iklannya bagus nih, tapi di balik itu apa yang selain iklan yang bisa saya pegang, karena iklan itu kan memang dibuat ya Pak ya, dibuat testimoni pun ada yang bisa berbayar. Cerita-cerita saat ini yang kita tahu mungkin udah dekat ke tahun politik Pak, itu semua itu bisa jadi bikinan. Nah, kalau saya lihat, kalau untuk segmentasi yang kritis, mereka akan melakukan cross check, terutama dari sisi legalitas ya. Hmm. Ada juga yang biasanya tuh Pak baca berita headline-nya seperti apa menarik, ya kita tahu lah ya berita kan sekarang juga kejar traffic. Headline yang menarik ya mereka percaya, Oh. bisa membangun opini seperti itu Pak. Kira-kira ya kalau jawaban saya mungkin agak Apakah ngambang. Mhm. apakah misalnya broker ya memang saya pun belasan tahun terjebak di stigma seperti itu, Pak ya. Jadi Mhm. selama 20 tahun saya di dunia ini, belasan tahun memang kita ada kecenderungan lebih percaya broker luar karena memang pada waktu itu saya sendiri pernah merasa ada tidak fair dengan broker lokal misalnya ya. Ada beberapa hal dan mungkin ini masukan ya. Misalnya saya sendiri karena waktu itu marketingnya teman ya kan broker lokal ya kita masuk Oh, waktu itu dari belasan tahun yang lalu lah ya. Jadi kita misalnya itu record itu waktu profit kan kita mau keluar record iya, nanti sampai kembali minus baru bisa oke done gitu kan. Nah itu iya, iya, kemudian iya, ada lagi yang saya juga dengar ada murid-murid saya yang kadang-kadang dia merasakan bahwa permainannya itu ada, jadi dia bukan pakai murni MetaTrader secara global, tetapi ada hmm, dia buat sendiri di dalam sistemnya tersendiri gitu ya, meskipun ada iya, juga luar negeri yang buat, tapi kan mereka mungkin dianggap lebih fair. Nah, jadi iya, iya, sehingga itu candle-nya berbeda dengan candle lain misalnya kan ya. Nah, jadi iya, memang iya, saya iya, dulu pernah merasakan, nah cuman baru belakangan saya melihat memang ada terobosan-terobosan broker lokal sudah mulai mengikuti yang secara global. Nah, gimana menurut di dalam intern Pak Anto sendiri nih Forex IMF? betul Pak. Jadi kalau yang Bapak ceritakan tadi saya rasa sangat valid Pak. Karena memang beberapa tahun silam ya, kalau saya lihat, saya amati industri ini tuh sedikit banyak sekarang sudah shifting Pak. Kalau dulu yang legal ini biasanya melakukan kegiatan pemasarannya itu direct selling Pak. Ya, Datang presentasi. Sekarang pun yang saya lihat bahwa yang Bapak singgung tadi ya, requote, artinya ketika kita masuk, kok harganya ditolak karena harga sudah berubah. Itu memang kalau saya sendiri sebagai trader merasa itu kurang fair, Pak. Oleh karena itu sekarang sistem ini sudah makin canggih sehingga broker lokal yang menggunakan MetaTrader itu hampir 95% itu sudah market execution Pak bahasanya. Artinya ketika Bapak minta, Bapak akan pasti dapat tapi harganya harga yang ngikut di market. Seperti itu Pak. Jadi yang kalau ketolak terus nih kan ya kita nggak tahu nih kapan kapan akan terrealisasi lah profit ya, kita. Apalagi kalau udah loss nih, ketolak, loss makin besar, itu emosi mudah sekali ini ya Pak ya, gitu. Nah, kalau dari sisi broker kita sih memang melihat Pak, teknologi ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, teknologi ini menjadi poin penting di mana kita bisa bersaing. Jadi lebihnya broker dari luar ini karena mereka terlebih dahulu apa ya, mengimplementasi Pak teknologi-teknologi ya, ya. seperti itu. Nah, di broker lokal sendiri nih, broker legal yang kita lihat juga sekarang sudah sangat maju. Dengan zaman internet ini, mengakses teknologi itu udah sangat mudah. Akan jadi konyol atau akan sangat disayangkan ketika broker di Indonesia, under Bapepti, yang tidak mau berinvestasi ke teknologi. Nah, itu yang saya lihat ini yang mungkin secara perlahan kita bisa lebih apa ya,
secara daya saing itu nyambung sama broker lokal. Memang industri ini didukung teknologi yang perlu kita apa ya perhatikan, perlu kita investasi lah Pak dari si company. Nah ini kaitannya nanti ke trust-nya seperti itu Pak. Kok makin mudah ya? Terasanya makin mudah ya. Saya sebagai user makin apa ya? Akses makin gampang. Ya bank lah Pak. Contohnya bank nih. Ketika ATM-nya di mana-mana, nggak ada yang rusak. Kalau ditarik ya uangnya keluar, nggak ada error-error. Orang dengan pengalaman mereka percaya dan itu didukung teknologi. Kalau di keuangan saya lihat seperti itu ya Pak ya. Itu yang mungkin nanti jadi poin penting juga nih buat teman-teman trader di luar sana. Selain mempelajari ya, coba pelajari nih teknologi dari broker ini kira-kira cukup membantu saya kah sebagai trader? Nah, seperti itu Pak. Ya. Lalu misalnya ada juga masih ada selentingan suara yang mengatakan bahwa kalau broker lokal itu slippage-nya besar-besar, kemudian meskipun kita tahu ya, yang saya pernah merasakan broker luar itu slippage-nya jauh lebih gede lagi kan, ukurannya kelihatan sekali itu, terutama akhir minggu gitu ya, akhir gitu ya, Seninnya harusnya nggak kena stop loss, di stop lossin secara gitu kan. Nah, tetapi ya itu mungkin stigmanya dari itu ya, dari sebelumnya ada seperti itu, dan kemudian juga katanya broker lokal nggak bisa didaftar masuk ke dalam MKL 5. Gimana Pak menanggapi hal ini? Oh, ini seperti pernah baca nih Pak. Mungkin ada di komentar video Bapak yang sebelumnya ya. Jadi, oke. Pertama tadi saya menarik Pak, tanggapi Bapak itu istilahnya Bapak kebetulan udah sebutkan slippage Pak. Jadi salah satu slippage itu juga ada internet ya. Kadang-kadang tuh dari rumah kita, dari handphone kita, masuk dulu nih Pak ke internet, pakai provider yang ya mungkin nggak terlalu stabil. Itu ada sedikit delay Pak. Memang hitungannya millisecond ya. Itu yang mungkin tadi Bapak bilang kalau misalnya slippage bisa besar karena memang ya diharapkan sih ya kalau kondisi internetnya baik itu bisa membantu mengecilkan tuh. Kita pada saat melihat harga sekian, tapi pada saat order kita terproses itu sudah ada waktu sehingga harga berubah. Nah, kurang lebih konsep slippage seperti itu. Di Indonesia ini seperti yang kita tahu ya kadang-kadang sinyal juga naik turun gitu kalau yang tradingnya pakai handphone. Nah, tapi Pak dari sisi teknologi ini mungkin saya boleh share sedikit bahwa kalau broker lokal yang nggak bisa masuk MKL 5 itu karena sistemnya tidak menggunakan platform MetaTrader. Ada nggak ada broker lokal nggak bisa masuk MKL 5? Ada. Ketika mereka nggak memakai MetaTrader. Nah, contoh kasusnya nih Pak, karena saya mungkin bisa cerita yang di Forex CMF sendiri, karena kita menggunakan platform MetaTrader, MKL 5 itu bisa masuk Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau apa ya, mau menjadi provider sinyal lah misalnya di sana, atau mau mendownload EA atau Expert Advisor atau robot dari sana, selama Pak masih menggunakan MetaTrader 4 gitu, itu bisa Pak. Ya, karena itu kan grupnya ya kan ya, masih bagian dari grupnya ya. Betul. Kalau misalnya nggak percaya, coba nanti cek ke website forexcmf.com, daftar demo account untuk coba-coba, download platformnya, masuk market dari sana. Ya. Trading di situ nanti masuk kok sinyalnya gitu. Meskipun saya sering mendengar bahwa MKL 5 itu tidak menjamin objektivitas Pak. Saya juga punya teman yang pernah coba itu, bahkan hasil di sana pun bisa dimanipulasi juga, bisa di otak-atik juga sebetulnya kan ya, untuk maksud tertentu gitu ya. Saya punya teman pernah coba. Ya. Nah, tetapi ya memang kadang-kadang seperti tadi Bapak bilang bahwa kecenderungan itu Indonesia kalau dengar produk luar kayaknya kok lebih bernilai gitu kan ya. Meskipun kita tahu belakangan itu banyak masyarakat kita yang sampai puluhan triliun ya habis kena broker-broker luar yang nggak jelas begitu kan. Anehnya ya mereka kok bisa begitu gampang merasa broker luar lebih baik. Dan saya mulai kayak kemarin kan komen-komen kemarin itu sebenarnya broker luar malah dianggap broker lokal. Jadi seolah kalau bermasalah itu broker lokal deh. tanpa data dan pengetahuan yang cukup itu, jadi mereka main
vonis aja gitu. Ya, tapi ya Ya kita anggap opini lah Pak, itu opini kan semua orang opini. boleh beropini. Tapi kalau kita bisa lihat fakta, contohnya kemarin Pak Jokowi G20 Pak. Wah saya salut. Nah, Bukan karena unsur politisnya ya Pak ya, tapi itu one of the best conference yang semua tuh kita loh, bangsa Indonesia loh yang bikin, yang bisa hadirkan Presiden Xi Jinping dengan Biden ya, jabat tangan loh. ya, ya, Maksudnya betul, itu betul. lokal loh, Ya, bukan luar loh. ya, Seperti itu Pak. Ya, ini buat fakta ya. Kalau misalnya opini ya semua boleh lah beropini. ya. Fakta boleh dicek. Jadi biarlah Pak Anto yang terus mengedukasi agar masyarakat Indonesia kembali mencintai produk-produk sendiri yang sebenarnya gitu ya. Siap, siap, siap Pak. Terima Oke, kasih Pak nih Brat. difasilitasi. Berarti dengan misalnya opini-opini begini artinya dari pihak Forex Factory, maaf, Forex IMF sendiri pasti akan terus membuat terobosan-terobosan untuk ya mengurangi opini-opini seperti itu secara real begitu kan ya. Oleh karena di video pertama kita pun Bapak sudah bilang bahwa di tempat Bapak itu nol komplain ya, zero komplain kan ya, tidak Zero pernah komplain. ada keluhan sama sekali. Artinya Iya, ya Bapak sudah menjadi pionir untuk terus mengembangkan dari sisi teknologi untuk menghindari opini-opini seperti itu. Kan begitu ya Pak? betul. Betul. Kita lebih fokus ke membuktikan, Pak. Membuktikan. Jadi kalau setelah kita bisa membuktikan itu, ya kita mau mengkomunikasikan keluar sebagai bentuk pemasaran, sebagai apa ya, bentuk komunikasi terhadap audiens. Tapi yang paling penting itu kan bisa kita buktikan dan kita yakini dulu nih secara internal kita bener nggak, karena memang kalau di internal perusahaan salah satu core kita itu di teknologi Pak, kita memastikan ini masuk nggak nih ada suara kebetulan suara dari Enggak. jalan Masih jelas. nggak ya. Oke. Salah satu core-nya ini adalah memang teknologi Pak. Kenapa teknologi? Karena kita pengen trader-trader yang trading di Forex MF itu memiliki kemudahan yang lebih, mendapatkan sesuatu yang lebih, entah mereka bisa pakai atau enggak. Kemudahan itu kita coba sediakan sehingga mungkin ada yang cocok dengan kemudahan tipe A. Kemarin Pak Matias sudah sempat bahas, mau sinyal ya bisa, mau pakai indikator yang kirim alert, itu semua kita coba sediakan untuk sebagai pembuktian juga ya, benar nggak sih kalau dengan teknologi itu kita sebagai trader bisa lebih terbantu. Oke, jadi Seperti gini itu. Pak, sebagai closing statement mungkin Pak Anto bisa memberikan kepada masyarakat, jadi agar mereka tetap merasa aman nyaman di tempat Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka, kepada masyarakat Indonesia terutama, jikalau mereka jadi nasabah tempat Bapak, jadi mereka tetap bisa tidur yang mimpi indah. Gitu. Oke, Pak. Saya mungkin supaya tidak jualan ya, saya mau mencoba dengan logika bisnis yang sederhana, bahwa konteks di video ini kan yang Pak Matias tadi tanyakan itu mengenai kepercayaan ya, mengenai trust. Kenapa sih broker yang luar terasa, ya mungkin ini karena dari audiensnya Pak Matias ini banyak yang tanda kutip lebih percaya ke broker luar. Bukan artinya broker luar ini nggak baik, bukan artinya mereka nggak bisa dipercaya, tetapi cek regulasi itu menjadi penting karena broker luar itu ada yang unregulated, ada yang offshore, ada yang regulasinya jelas tuh dengan Eropa, Amerika, Australia. Nah kalau di kita Indonesia ya memang satu regulasi, dua bursa. Regulasi dari Bapepti, bursanya ada BPJ dan ICTX. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai fairness. Fairness ini bisa dibilang akan terlihat dari track record. Ini kalau logika bisnis kita menganggap trading sebagai bisnis, kita mau berpartner dengan bank contohnya, dengan ya mungkin partner bisnis, kita biasanya kita akan melakukan background checking. Background checking ini cukup fair nggak ya? Ada kasus apa nggak orang ini sebelumnya, pihak ini sebelumnya? Nah itu tolong dilakukan karena contohnya kalau lihat yang kemarin, ya kasarnya ya, kalau boleh menyinggung FTX nih di sebelah di kripto, kurang besar apa sih
Ya, ya. Track recordnya kurang, tapi yang besar pun bisa mismanage, bisa ada sesuatu gitu. Nah, itu semua kita perlu perlu tahu, perlu pakai logika bisnis. Mereka investasi di teknologi itu buat siapa? Misalnya ya, atau mereka melakukan suatu hal ini buat siapa? Buat penggunanya kah? Atau buat perusahaannya kah? Supaya penggunanya lebih baik, supaya lebih efisien? Atau buat melakukan hal-hal yang justru merugikan kita sebagai user. Nah, itu saya sarankan buat teman-teman trader, kepercayaan kita dibangun kalau bisa bukan hanya dari komunikasi yang mereka lakukan, tetapi juga dari fakta-fakta yang kita cek di lapangan. Kira-kira mungkin itu Pak Matias yang bisa saya share. Nah, Baik. kalau mau cek Forex CMF silakan, please sebelum tertarik dan oh ya cek dulu lah, no problem. Ya. Juga buat broker-broker lain, dicek dulu. Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi begitu sahabat trader sudah mendengar tentang bahwa ini adalah kita bukan sekedar memberikan marketing, tetapi ini adalah edukasi supaya teman-teman kalau mau bergabung di sebuah perusahaan, teman-teman bisa mengerti langkah apa yang mesti dilakukan. Kan begitu ya Pak Anto ya. Betul, Jadi, betul, betul. sekarang sebenarnya juga sangat simpel. Jadi kita mau merasa, oh misalnya kita lebih percaya yang luar. Kan sebenarnya apakah lokal ini sama dengan lokal? Kan sekarang dengan ada Meta 4 itu, kan itu harganya global ya. Jadi kita bisa membandingkan antara satu dengan yang lain, ada beda dengan jauh. Kalau beda bisa time frame kecil, itu beda sedikit, misalnya 1 jam ke bawah, itu bisa jadi biasanya di awal minggu oleh karena jam buka market itu berbeda dan kemudian kadang-kadang spread juga berbeda, itu bisa mempengaruhi kelihatan kok candlenya sedikit berbeda. Nah, tetapi kalau kita melihat time frame yang lebih besar itu ya nggak bisa, broker nggak bisa macam-macam, macam-macam ke tahun sekali kasarnya. Kan begitu ya. Ya Betul Pak, kalau candle H4 aja beda, wah. Iya. Sekarang kita nggak usah ampar, H1 kok 1 merah, 1 biru gitu kan ya. Gitu sudah pasti mana yang benar, itu silakan dicek ya. Betul, betul. Kalau di hari-hari biasa, tapi kalau biasanya sudah tutup berapa hari di pembukaan kan masing-masing antara misalnya broker luar dengan broker dalam itu sekali buka kadang-kadang jamnya berbeda bisa menyebabkan saat itu candle beda sedikit. Tapi gak ada masalah, kalau kita cek di TradingView pun sebenarnya setiap broker kadang-kadang bisa beda kan? Betul Pak. Ya, oke. Jadi thank you Pak Anto sudah memberi pencerahan. Jadi semoga Pak Anto bisa terus tampil untuk meyakinkan bahwa broker lokal ini tidak kalah dan tentu secara kantornya jelas ya, regulasinya jelas sehingga mereka harusnya merasa lebih aman dan nyaman. Ya kan begitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Matias sudah difasilitasi nih boleh sharing di channel Bapak.